Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel IMP Entertainment News. Hari ini adalah hari kedua saya berada di rumah AA dan Teteh. Ya, kebetulan karena memang cuaca hari ini mendung, hujan terus menerus dan tidak menentu. Akhirnya banyak sekali timbul penyakit, khususnya penyakit panas dan demam ini. Jadi saya masih bingung ini kira-kira nih gimana sih Teh cara menanggulangi penyakit demam ini, karena sering sekali saya melihat orang dikit-dikit sakit. Apa sakitnya? Panas. Betul. Termasuk Sakitnya saya ini sekarang lagi panas ini juga. ya, panas juga. Iya, lagi agak kurang sehat juga ini. Iya, aturan saya juga ini sama, ini agak pusing ternyata pas dicek panas. Ini kira-kira apa nih Teh? Solusinya obatnya itu. Obat penyakit demam itu gimana Teh? Jadi diriwayatkan dari hadis Imam At-Tabrani bahwa penyakit panas itu sebenarnya sebagian dari panasnya api neraka jahanam. Bagi orang yang mendapatkan penyakit demam atau panas itu harus bersyukur kepada Allah, karena termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Jangan pernah memaki demam, karena demam itu memang di dalam hadis riwayat tersebut itu tidak ada obatnya ya. Obatnya pernah Nabi Muhammad SAW bersabda, jikalau manusia yang memang mendapatkan penyakit panas itu harus bersyukur dan obatnya hanya satu, hanya dengan air. Air ya? Iya, karena air itu bisa mendinginkan panasnya api neraka jahanam. Peribahasanya seperti itu. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW diserang penyakit panas, sampai akhirnya beliau pun juga wafat ya, sababiahnya dengan penyakit panas itu. Sebelum beliau wafat pernah bilang kepada sahabat bahwa siramlah 7 kantong kulit itu yang diisi air ya. Pada saat itu kan Nabi Muhammad pun juga sama sahabat itu kan disiram dengan 7 kantong kulit itu yang diisi air ya. Dan tidak lama kemudian beliau wafat. Nah, sebelum wafat pernah memberikan amanah kepada sahabat, jikalau nanti anak cucu kita ataupun umat kita sakit demam, cukup hanya diobati dengan air jam-jam saja. Kompres di bagian kepalanya. Kompres. Iya, di bagian ketiak, leher, dan semua lipatan. Dan minumkanlah air jam-jam tersebut kepada orang yang menderita penyakit panas. Jadi ternyata kalau untuk masalah dari tumbuh-tumbuhan atau obat-obatan, penyakit demam itu nggak ada obatnya. Jadi Obatnya, kayak paracetamol gitu, misalnya Paramex. jadi Itu obat sebenarnya demam apa gimana harus itu? bersyukur ya untuk umat sekarang gitu, karena sekarang ini banyak obat yang bisa untuk meringankan Banyak gejala cara, ya? gejala panas itu. Oh, jadi bukan penyembuhnya tapi hanya Bukan penyembuhnya, itu hanya meringankan saja. Karena orang yang mendapatkan penyakit panas sebenarnya itu sebagian dosanya itu terhapuskan jikalau orang yang sakitnya itu sabar, ikhlas menerima penyakit yang sedang dia derita dan tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah. Betul. Nah, untuk anak-anak sekarang, kalau misalkan ingin meringankan demam itu bisa dengan paracetamol ya, kalau obat-obatan. Kalau dengan tumbuh-tumbuhan bisa dengan daun dadap. Nah, untuk menyembuhkannya itu tetap sesuai sabda Nabi, yaitu dengan air jam-jam. Nah, kalau tidak ada air jam-jam, kan masalahnya air jam-jam ini kan Susah ya. Betul, di Mekah susah. adanya. Di Mekah adanya. Air biasa bisa nggak Teh gitu? Bisa, asalkan air itu dimasak terlebih dahulu. Oh, nggak bisa pakai aqua? Nggak bisa air mentah, Air mentah nggak bisa. harus air ya? mateng. Oh, Jadi jadi air aqua itu dimasak dulu dan disimpan terus didinginkan gitu ya? Iya, didinginkan. didinginkan ya. Berarti kalau air jam-jam nggak usah dimasak dulu dong, air jam-jam. Nggak usah, mah. kalau air jam-jam itu langsung karena alami kan ya. Sebagai ini apa? pH-nya beda. Enggak, sebagai anti imun tubuh manusia. Jadi kalau untuk air jam-jam itu alami, siapapun yang meminumnya mau dengan niat atau tidak dengan niat itu bisa mengobati segala macam penyakit. Nah, ini kan yang dimaksud dengan meringankan dosa itu seperti apa sih Teh? Ya, jadi di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani itu bahwa orang yang mendapatkan penyakit panas itu berarti orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah. Contoh misalkan orang dewasa nih sakit panas gitu kan. Nah, itu berarti orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang sudah terlihat banyak sekali nih dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Makanya diberikanlah kemuliaan, dengan sababiahnya diberikan penyakit panas. Orang itu sabar, berarti dosa-dosanya itu terampuni dan terhapuskan. Oh, Begitu. Jadi- Kalau misalkan orang yang nggak sabar gitu kan, orang yang nggak sabaran, yaitu berarti menjadikan bahasa dengan memaki demam. Memaki demam itu berarti tidak bersyukur.
Jadi sakitnya itu sia-sia. Jadi nggak dapat tuh pahalanya tuh. Gak dapat pahalanya dan gak kehapus juga dosa-dosanya. Nah kalau misalkan penyakit panasnya itu menimpa ke anak-anak gitu kan, berarti Iya. anak tersebut itu sudah menjadi pilihan Allah. Contoh, banyak kan anak-anak sekarang yang mendapatkan demam yang memang tak kunjung sembuh ya, lama gitu kan sembuhnya. Berarti anak itu sudah dicap oleh Allah menjadi orang pilihan Allah yang nanti ke depannya kalau anak itu panjang umur itu akan menjadi jembatan bagi kedua orang tuanya untuk mengangkat harkat derajatnya. Oh, Kalau untuk anak yang mendapatkan sakit panas tiba-tiba meninggal gitu kan, berarti itu anak tersebut menjadi tabungan di akhirat untuk orang tuanya. Menjadi jembatan untuk mengantarkan orang tuanya ke jalan yang lebih baik saat nanti walaupun di orang akhirat. tuanya itu berdosa. Betul. Walaupun orang tuanya berdosa, tetapi anak itu meninggal, itu sudah menjadi janjinya Allah untuk bisa mengajak orang tuanya masuk ke dalam surga. Gitu Tapi ya. ada cerita juga ya Gus ya. Apa bisa dibantu oleh Kanjeng Rasul untuk masuk surga gitu? Siapa? Abu Thalib siapa kalau nggak salah? Pamannya itu. Pamannya ya, Iya. pamannya. Iya, pamannya. Aha. Jadi kalau untuk masalah itu kan nggak ada sangkut paut dengan masalah demam ya. Itu kan pamannya, berarti keluarganya Nabi Muhammad SAW. Di saat siapapun keluarganya Kanjeng Rasul yang memang iman dan takwa kepada Allah, Nabi Muhammad akan bisa mengajak dan juga mendapatkan syafaatnya dari Kanjeng Nabi Muhammad untuk keluarga-keluarganya untuk bisa masuk ke surga. Tetapi kalau keluarganya itu memang tidak taat, tidak iman, tidak takwa kepada Allah, Nabi Muhammad pun juga tidak bisa menolongnya. Termasuk kepada turunan-turunan yang sekarang masih ada ya seperti Habib gitu, Habaib. Iya, dikembalikan lagi ke amal baik dan amal buruknya. Itu kan begini, kan tadi kan kalau misalnya penyakit demam itu bisa menjadi penggugur dosa. Betul. Tentu buat orang Islam dong. Kalau buat orang Kristen gimana? Sebenarnya kalau untuk masalah penyakit demam itu nggak memandang agama Islam atau Kristen ya. Untuk semua agama pun juga itu sudah ada di dalam kitab-kitabnya masing-masing bahwa penyakit panas itu bisa menghapus dan menggugurkan dosanya jikalau orang tersebut itu pasrah dan ikhlas menerima cobaan tersebut. Jadi bukan Islam aja Gus. Bukan. Enggak, kalau orang Kristen berarti gugur juga dong dosanya. Sama. Semua agama yang memang ikhlas menerima cobaan di saat mendapatkan penyakit demam ya atau panas itu sama. Tapi kan akan dia gugur Kristen. dosanya. Dia contohnya non muslim lah Muslim, dikatakan. tapi kan dia non Muslim. Apakah tidak sia-sia itu dia digugurkan dosanya gimana gitu kan? Jadi kalau untuk masalah itu kan ada di dalam kitab Injil juga di bab 28 bahwa siapapun yang mendapatkan penyakit ujian yang langsung diberikan oleh Tuhannya gitu kan. Orang itu sabar, ikhlas menerima ujian tersebut, itu tetap sama, mendapatkan penghapusan dosa. Karena nggak jauh beda kan antara Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lainnya, hanya beda saja pemahamannya. Berarti patokannya satu Gus, manusia itu. Keimanan, intinya itu. Keimanan berarti Gus, kalau begitu. Dia Satu. berarti walaupun dihapuskan dosanya tapi tidak bisa masuk surga ya, tetap ya. Kalau untuk surga dan neraka itu berlaku untuk semua umat yang ada di muka bumi ini. Baik itu agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Itu berlaku. Dikembalikan lagi ke dalam hati yang bersih. Karena kan yang menilai bukan manusia, yang menilai itu hanyalah Allah. Walaupun kita belum syahadat misalnya non Muslim, apa bisa masuk surga itu? Surga berlaku untuk semua orang. Soalnya ada juga keterangan yang mengatakan Soalnya ini. Dinda maksudnya sebelum ada Nabi Adam itu surga boleh untuk siapapun juga, tapi setelah adanya Nabi Adam berarti surga Iya, itu iya. dimiliki oleh orang Islam. Iya, khususnya Ada keterangan itu. Iya. Setelah ada Kanjeng Rasul lah intinya Gus. khususnya kan bagi umat Nabi. Jadi kalau bukan umat Nabi nggak bisa tuh masuk surga kan gitu kan? Ada keterangannya itu, bukan peribahasa. Karena di setiap agama itu punya nabinya masing-masing. Jadi yang mempertanggungjawabkannya itu adalah nabinya masing-masing, imamnya masing-masing. Tetap mau agama apapun juga yang ditilai oleh Yang Maha Kuasa itu hanyalah kebersihan hati dan keimanan. Surga ada beberapa nama kan, surga Firdaus, surga Al-Jannah gitu kan, sampai ada 7 tingkatan nama surga. Jadi semua orang berhak masuk surga, semua orang pun juga berhak masuk neraka kalau memang yang mempunyai amal buruk yang di luar batas. Iya
Cuman keringanannya katanya ada pertolongannya kalau untuk Islam Untuk gitu. umat Islam, pertolongannya itu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW bagi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu. Kalau nggak iman dan takwa ya sama aja Gus. Sama aja, Berarti tetap kan kalau agama lain kan dia dipertimbangkan. masalahnya kepercayaannya bukan kepada Allah dia. iya. Artinya menganggap Tuhan selain Allah. Betul, ya. Nah, Jadi itu ada gimana beberapa itu? ya. Heeh. Betul. Kan bukan menganggap Allah Tuhan, apakah bisa gitu kan? Sepertinya kan nggak mungkin gitu, logikanya nggak masuk gitu. Gimana betul. tuh? Iya, memang kalau dipikirkan secara logika itu nggak masuk ya. Tapi kalau kita berpadu kepada Al-Quran, surat Al-Qiyamah, bahwa semua orang ciptaan Allah itu berhak, mau manusia, mau hewan, mau apapun gitu Iya, kan, betul. itu berhak untuk masuk surga dan neraka tergantung kebersihan hati dan imannya kepada Allah. Nah, kenapa harus ada hudus ala hudus, kodim ala kodim? Itu kan saling memuji makhluknya, saling memuji juga kan satu sama lain. Jadi di sini kita nggak boleh mencela satu sama lain, nggak boleh mencela agama lain, nggak boleh mencela sesama Muslim gitu kan. Intinya kita bersatu lah, tetap satu pada Ke tujuan. agama lain aja nggak boleh Gus, apalagi sesama muslim. Sesama Berarti sesama muslim. muslim kita harus benar-benar dipakai. Tidak Yes. boleh Ada saling etika menghina itu. ya. Sesama Muslim kita harus benar-benar mengikat tali persaudaraan yang benar, yang baik supaya bisa mengantarkan pahala kita nanti ke akhirat. Karena kan gini, mungkin kalau di dunia ini kan hanya sementara gitu ya. Yang abadi, yang kekal itu kan di akhirat. Jadi dari sekarang ini kita harus memupuk kebaikan. Kalau misalkan kita tidak memupuk kebaikan, jangankan di akhirat, di dunia saja mungkin kita akan banyak musuhnya. Di dunia saja kita akan nggak tenang hati dan pikiran gitu kan. Karena Nah, terus maaf ini potong. Kebanyakan orang yang bisa pintar berbicara itu ya belum tentu orang yang pintar berbicara itu pun juga dia itu menguasai dan mempraktekkan apa yang dibicarakan. Contoh Dinda sendiri contohnya berbicara nih tentang kebaikan. Pasti Dinda sendiri itu Untuk semuanya. enggak semuanya bisa mempraktekkan apa yang dibicarakan. Nah, menurut Dinda gimana itu? untuk masalah itu, karena kan semua manusia juga wajib untuk belajar ya. Betul. Jadi untuk apa ada Al-Quran? Untuk apa ada kitab-kitab gitu? Kenapa nggak kita pelajari dan kita praktekkan? Karena kalau misalkan kita asal ngomong saja gitu kan tanpa kita mempraktekkan, berarti itu sama dengan munafik ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara tetapi kita juga mempraktekkan, berarti itu sesuai dengan aturan. Nah, kayak sekarang saya bicara tentang kebaikan, tetapi di sini saya memang lagi benar-benar berlomba-lomba mencari kebaikan selama masih hidup. Karena kita kan sekarang hidup di dunia ini hanya sisa hidup. Jadi kita harus bisa memanfaatkan sisa hidup ini dengan baik. Dengan cara apa? Saling menghargai kepada makhluknya, saling menghormati, dan juga saling mengasihi. Jikalau ada orang yang tidak suka dengan kita, anggap saja itu adalah hantu. Itu sudah tertulis di dalam kitab. Ya. Hantu. Kenapa disebut hantu? Karena orang yang gak baik kepada kita itu mempunyai sifat hasad. Hasad itu bisa disebut dengan marakayangan. Berarti kan yang marakayangan itu hantu. Ruh yang gak diterima oleh Allah. Berarti anggap aja itu hantu. Kenapa kita harus menganggap hantu? Karena kalau kita menganggap dia itu manusia, karena itu udah masuk ke dalam golongan piis. Gak bisa gitu kan. Udah kita baiki nih orang itu, tapi orang itu masih tetap dendam di dalam hatinya, gak suka sama kita karena mempunyai penyakit hati gitu kan. Berarti kita anggap dia hantu, supaya ke dianya juga gak dosa, iri ke kita, supaya kita juga gak dosa kalau gak kenal dengan dia. Nah, kalau dia hantu Gus contohnya, kalau udah sifatnya dibilang hantu, terus tiba-tiba diberikan sakit panas dan lalu meninggal, Terus berarti gimana itu? terhapus dosanya dong. Itu atas izin Allah. Kalau misalkan orang itu mengakui kesalahannya walaupun hanya dalam hati aja gitu kan, Allah kan mengetahui. Berarti Allah kasih ujian penyakit panas untuk mengugurkan dosanya walaupun orang itu belum sempat meminta maaf kepada kita. Begitu. Oh, itu terhapus ya? Terhapus dosanya. Tapi Walaupun tetap kesalahannya kepada orang lain. Iya, kesalahannya kepada orang lain, tetap itu terhapus dosanya untuk di dunia sesama hablum minanas. Tapi tetap untuk di akhirat tetap dipertimbangkan lagi antara amal baik dan amal buruknya, tetapi nggak terlalu berat gitu. Nah, berarti Gus itu penyakit panas yang pertama ya. Ada juga keterangan katanya orang yang memang dimuliakan Allah itu orang yang diberikan penyakit perut. Ada juga itu Gus, keterangan itu Gus. Gimana tuh? Iya, ada. Itu di dalam Al-Tib ya, Al-Tib bisa masuk ke dalam Tibun Nabawi, bahwa yang namanya orang yang mempunyai penyakit di bagian perut, contohnya perutnya tuh sering sakit, lambung misalkan gitu, terus liver gitu ya. Pokoknya
di area perut aja, itu akan terhapus juga dosanya. Kalau misalkan orang itu sakitnya bukan karena akibat minuman keras, bukan karena akibat memakan uang yang bukan haknya. Contohnya orang itu karena memang menderita sakit dari kecil sampai dewasa sampai akhirnya meninggal dunia gitu kan, dengan adanya penyakit bawaan. Oh. Gitu. Itu terhapuskan dosanya. Tapi Yang kalau masih misalkan saya bingung nih begini kan Teh ya. Kan tadi kan Teteh bilang kan setiap umat itu ada nabinya. Betul. Kan pertanyaan saya kan apakah umat Hindu itu ada nabinya? Umat Buddha ada Nah, nabinya. itu bisa diperjelas. Terus benar. yang ateis kan begitu kan? Itu tidak ada nabinya kan begitu. Apakah mungkin orang-orang tersebut diterima gitu dalam artian masuk surganya Allah kan? Sedangkan dia aja nggak login gitu, nggak Biar masuk. nggak ada kesalahpahaman. Biar nggak ada kesalahpahaman. Betul, itu perlu dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan soalnya. karena gini, di dalam musyahadah ya, setiap agama itu mempunyai nabinya masing-masing. Sedangkan gini, yang kita ketahui Rasul hanya ada 25 ya. Padahal nabi itu kan banyak. Nabi Musa dulu punya umat kok, gitu kan. Nabi Isa alaihissalam dulu punya umat kok. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam juga dulu punya umat. Bahkan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Salaman. Nah, di situ semua umatnya itu memang yakin dengan adanya Allah sebenarnya. Tetapi karena ada imam yang diikuti oleh mereka masing-masing, akhirnya pindahlah keyakinan menjadi keyakinannya masing-masing. Tetapi di situ tetap Allah melihat kepada semua ciptaannya atau makhluknya, mana yang masih mempunyai keimanan. Makanya untuk masalah penilaian antara manusia dan manusia itu tidak bisa akurat. Karena yang bisa menilai itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, baik ke agama apapun. Karena yang menciptakan itu kan Allah. Semua yang diciptakan itu, yang ada di alam muka bumi ini, itu Allah yang menciptakan. Tapi dengan adanya keyakinan dan agamanya masing-masing, itu juga semua atas izin Allah. Oh, berarti contohnya gini Gus, Nabi itu 3. Nah, imamnya ini Gus, Iya. yang mengedarkan keyakinan masing-masing kepada umatnya. Kalau dia tidak mengenal Allah bagaimana tuh? Kalau yang tidak mengenal Allah itu jelas bagiannya neraka jahanam. Makanya ada neraka, ada surga. Tetapi terlalu jauh kalau misalkan kita menceritakan tentang neraka dan surga ya. Karena kan kita harus mencapai beberapa tahap dulu, dari musyahadah, buruk gitu kan. Terus dari istiqlal. Istiqlal pun itu pun juga masih jauh untuk ke jembatan Shirathul Mustaqim. Makanya di situ kan nanti yang dipilternya itu bukan di alam muka bumi ini, tapi yang dipilternya itu saat nanti di akhirat. Jadi apapun agama yang penting beriman kepada Allah begitu apa bagaimana? Beriman dan takwa kepada Sang Maha Pencipta. Pada Allah kan? Iya, jelasnya Allah. Karena kan kalau kita sebagai umat muslim bilangnya kepada Sang Maha Pencipta itu Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi kalau untuk agama lain kan yakinnya yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta gitu kan. Nah, jadi tetap siapapun yang iman dan takwa kepada Sang Maha Pencipta jelas. Ini perlu diperjelas lagi nih. Iya. Jadi harus diperjelas kenapa takut menimbulkan kesalahpahaman Betul. kan gitu kan. Betul, Gus. Apakah walaupun itu bukan pengikut Nabi Muhammad gitu. Iya. Karena yang memang sudah yang sudah dimurka oleh Allah, kafir tuh yang seperti apa? Kafir tuh yaitu Raja Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Karena berlebihan. Akhlaknya tidak iman dan takwa dan tidak yakin kepada Sang Maha Pencipta. Dia yakin hanya dirinya sendirilah yang maha kuasa, yang maha hebat. Kan contohnya kita Kristen nih, kan dia percayanya sama 3 Tuhan. Sebenarnya gini, jangankan di agama lain, di agama kita sendiri aja, di Islam masih banyak kok orang yang memang tidak percaya dengan adanya Allah. Di kita aja masih banyak orang yang tidak percaya dengan adanya Allah. Banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang menyalahkan Allah. Padahal Allah itu memberikan ujian kepada manusia itu tidak di luar batas kemampuan manusia. Betul Gus, logikanya gini aja. Banyak orang yang menjadi murtad gitu kan. Kalau kita takut sama Allah, jelas Gus, kita tidak akan berani bicara asal-asalan, tidak akan berani memakan hak orang, tidak akan berani menyentuh atau menyakiti hati orang gitu. Kayak gitu mungkin Gus. Nah, seperti contoh Kristen gitu kan, percayanya ada 3 Tuhan misal gitu kan ya. Nah, yang iman dan takwanya ada berapa puluh persen di antara sekian umat Kristen. Berarti itu yang masih mendapatkan penilaian baik oleh Allah.
Yang lainnya yang nggak percaya dengan adanya yang maha kuasa, atau misalkan mempercayai bahwa Tuhan itu ada beberapa, nah itu berarti yang akan menjadi bagian dari neraka jahanam. Jadi dia percayanya Tuhan itu bukan satu gitu. Betul. Ada beberapa yang seperti itu. Berarti itu bagiannya. Walaupun nggak percaya Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan. Yang terakhir. Yang terakhir. Sebenarnya gini, untuk agama lain pun juga kebanyakan itu mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah salah satu kekasih yang paling Allah cintai, dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah gitu. Betul. Cuman ada juga beberapa agama yang memang tidak mempercayai hal itu. Beberapa agama yang tidak mempercayai hal itu. Jadi intinya di sini kita pun juga harus bisa memilah untuk berteman. Kita lihat dulu aja keimanannya, walaupun dia itu agamanya beda dengan agama kita. Kalau misalkan di dalam keimanannya dia, di dalam agamanya dia masih rajin beribadah, sembahyang, ya nggak apa-apa, kita berteman dengan siapapun juga kan, kita sesama manusia harus menjadi saudara, tidak membeda-bedakan agama atau suku. Tapi kalau misalkan kita melihat contohnya, kita bergaul dengan orang Islam lagi, contoh gitu kan, tapi orang Islam itu, ya Allah kenapa ya kok akhlaknya seperti ini gitu kan, ya udahlah, daripada kita harus dekat, lebih baik kita jauh. Tapi kalau misalkan kita melihat agama lain, tapi kok orang itu rajin ya sembahyangnya sesuai dengan aturan dan keyakinannya dia gitu ya, terus dia juga sering kok menolong orang, menghormati orang, menghargai orang, ya nggak ada salahnya kita berteman. Iya kan, begini kan, artinya harus sembahyang gitu ya. Betul. Ya berarti kan tidak bakal masuk surga orang yang tidak sembahyang. Iya. Orang-orang luar Islam kan tidak sembahyang, gimana tuh? Untuk sembahyangnya mungkin ada kepercayaannya masing-masing ya. Karena di Islam sembahyangnya adalah sholat. Di Kristen sembahyangnya itu ke gereja gitu kan. Di Hindu atau Buddha sembahyangnya ke vihara gitu kan. Nah, kita lihat aja sesuai aturan-aturan yang ada di dalam kitabnya masing-masing. Kalau misalkan orang itu memang mengikuti sembahyang sesuai yang ada di dalam kitabnya, Injil itu jelas loh, Injil. Taurat itu jelas, Zabur jelas gitu kan. Berarti ya udah nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita berteman dengan siapapun juga. Tapi kalau misalkan orang yang nggak punya kepercayaan atau keyakinan, ya untuk apa harus kan kita Injil berteman? itu sekarang kan udah banyak dirubah gitu. Betul. Bukan Banyak salinan, terus banyak juga yang dirubah, akhirnya itu jadi salah pemahaman gitu kan. Cuman di sini tetap kita kembali kepada Allah, kita percaya kepada Qadim ala Qadim dan Hudus ala Hudusnya, bahwa kita kepada siapapun jangan pernah menjas atau mencela, karena sesungguhnya Allah lah yang maha menilai segalanya. Itu. Sang Maha Pencipta. Oh, iya, artinya setiap orang punya kesempatan yang sama. Punya kesempatan yang sama, terus sama Allah pun juga diberikan kesempatan untuk berlomba-lomba mencari kebaikan. Jangankan manusia, makhluk yang mulia gitu kan ya, hewan saja Allah beri kesempatan untuk berlomba-lomba mencari kebaikan. Walaupun kita nggak tahu hewan itu dikasih akal dan pikiran nggak, gitu kan. Tapi kalau kita mengikuti aturan-aturan sesuai yang ada di dalam jenis 9 ruh gitu kan, semua orang itu ruhnya nggak 1, 9. Ada ruh hawani, ruh nabati, ruh kudus itu kan. Kita harus pelihara, dan Allah pun juga akan melihat siapa sih makhluknya yang memelihara 9 ruh tersebut, baik itu manusia ataupun hewan. Di situ Allah akan berikan kesempatan, dan Allah pun juga akan berikan ujian, karena di samping kesempatan, ujian pun juga akan Allah berikan kepada setiap makhluk hidup. Tapi memang terasa Gus, ini pengalaman AA sendiri ya. AA dulu pernah ditugas sama istri sendiri 3 bulan jangan bertemu dengan sesama manusia katanya. Fokus di salah satu tempat memunajatkan semua keinginan kepada Allah. Benar Gus, terijabah. Di saat hati sudah dikotori oleh kemaksiatan, doa banyak ditangguhkan. Bukan tidak terkabulkan, tapi banyak ditangguhkan. Kadang-kadang sekarang berdoa terkabulkannya waktu tahun depan. Karena dikembalikan lagi, oh iya ya, hatinya udah dipenuhi kemaksiatan. Tapi di saat itu hatinya lolos 3 bulan, sekarang ngomong paling lama 1 bulan Gus. Langsung ya. Langsung, ya Allah, saya pengen punya mobil sport. Contohnya Gus ya, 1 bulan Gus. Tapi sekarang ya Allah, saya pengen punya ini. Jangan yang terlalu mahal, yang murah aja. Itu kadang-kadang Gus ditangguhkannya lama. Karena hati ini udah kotor sekarang. Udah banyak apa? Kemaksiatan. Ternyata benar Gus, itu dikembalikan lagi kepada diri kita.
dan ditilai oleh Allah keimanan kita kepada Allah. Benar, terasa. Betul. Kotor aja sedikit hati adalah udah. iman kita. Betul. Kotor aja hati sedikit udah. Nah, cara meningkatkan keimanan kita sama Allah itu gimana? Nah, Cara untuk meningkatkan keimanan intinya gini, kita nggak boleh neko-neko ya dalam hidup. Jadi kita jalani bagaikan air yang mengalir. Di setiap kewajiban yang 5 waktu kita laksanakan. Untuk mendapatkan mahabbahnya dari Allah, kita laksanakan sunnahnya. Seperti sunnah duha, sunnah hajat, sunnah tahajud. Mungkin kalau belum bisa 3-3-nya salah satu dulu gitu kan. Dan selain itu, kebersihan hati yang harus dijaga. Dan jauhi sifat untuk mencela orang lain dan jauhi penyakit hati. Itu cara meningkatkan keimanan. Intinya masa bodoh. Orang mau gimana atau mau gimana sama kita, udahlah, yang penting kita posisinya di jalan yang benar aja. Kita fokus pada satu tujuan, yaitu ikhtiar lahir batin. Mungkin malam atau misalkan di saat pagi kita bisa pergunakan nih kalau misalkan lagi nggak ada kerjaan untuk benar-benar istiqomah bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Di saat kita lagi ada kegiatan bekerja, itu kan ikhtiar lahir ya. Ya kita ikutin aja, jalani saja. Di saat kita mendapatkan hasil, sisihkan sedikit untuk yang berhak mendapatkannya, yaitu kaum duafa. Intinya untuk keimanan itu saja. Dan yang paling utama itu kan sabar, tawakal, ikhlas ya. Di samping sabar, tawakal, ikhlas, yaitu saling menghargai, menghormati dan mengasihi sesama makhluk Allah. Iya. Ini kan tadi soal yang tadi ya, saya masih agak bingung sedikit ini kan ya. Tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar ya. Saya pernah dengar juga bahwa pamannya Nabi itu tidak masuk surga, Abu Thalib ya. Betul. Karena dia tidak mengucapkan syahadat. Itu seperti apa menurut pandangan Betul. Teteh itu? Karena itu udah jelas mengaku bahwa dirinya beragama Islam, tetapi dia tidak mengucapkan syahadat. Jelas tidak mendapatkan syafaatnya dari Kanjeng Rasul. Jadi itu masuk ke dalam bagian neraka jahanam karena semasa hidupnya beliau itu mengaku dirinya paling hebat, lebih hebat dari Rasul. Begitu. Jadi, karena itu udah jelas Islam tapi nggak baca syahadat. Dia mengakui agama Islam. berarti KTP lah. Tapi berarti agama lain pun sama, kalau tidak mengakui tidak bisa. Iya, Tapi tidak banyak bisa. non Islam juga banyak yang ngomong ke saya mah katanya Kristen KTP, saya mah Haji katanya. Iya, artinya Kristen juga sama ya berarti ya. Ada banyak. Terus banyak ada lagi yang ditilai KTP. oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu luar biasa. Di saat seseorang itu penuh dengan kemaksiatan. Di saat seseorang itu penuh dengan dosa yang berlumuran gitu kan. Tapi punya poin satu, sayang kepada ibu kandungnya. Nurut kepada ibu kandungnya. Bahkan dia berani melakukan apa saja untuk membiayai ibu kandungnya. Itu masuk surga. Iya. Karena Allah lihat kebaikannya. Ternyata keburukannya itu karena dia frustasi, bukan karena keinginan dirinya sendiri. Tapi di samping kefrustasiannya dia masih ingat sama Purwadaksi kepada ibu yang melahirkannya, ibu yang mengandungnya. Walaupun dia misalnya murtad. Kalau untuk murtad itu nggak bisa. Itu Nggak bisa, tetap ya. yang namanya murtad tetap itu bagiannya neraka jahanam kan ya. Neraka, Ini mah ya. yang penuh kemaksiatan, Iya. penuh dosa gitu Artinya kan. berarti kalau yang masuk Dia punya surga agama, itu, dia punya agama. Dan dia pun juga yakin dengan adanya Sang Maha Pencipta. Tapi dia itu melakukan banyak kemaksiatan gitu kan. Dia pun juga banyak melakukan dosa-dosa. Contoh merampok gitu kan. Tapi hasilnya itu dia kasihkan kepada ibu kandungnya karena nggak tega melihat ibu kandung dan keluarganya itu kelaparan. Nah, di situ padahal itu salah kalau menurut logika secara lahiriah. Iya. Tapi menurut Allah tidak ada salahnya karena dia udah darurat dan dia pun juga di luar batas kesadaran karena betul. frustasi. Frustasi Sudah ya. kemana-kemana cari rezeki gak mendapatkan hasil. Tapi gitu kan. ini tidak berlaku untuk semua. Tidak berlaku untuk semua orang. Ini Hanya- menceritakan tentang sejarah ada salah satu bukan wali golongan orang solihin ya kemasuknya. Beliau bernama Syekh Ahmad Jaluli. Syekh Ahmad Jaluli itu kisahnya seperti itu pada masa dulu. Iya, kalau sekarang kan kita nggak darurat, terus banyak. Ya kalau kita- sekarang kan gak dulu, kalau dulu Enggak. kan memang susah. Susah. Kalau dulu tuh memang susah, moneter segala macam gitu kan. Enggak, kemarin kan waktu pas susah itu zaman Covid itu. Oh banyak juga Gus. Iya, gimana? Itu kan Covid itu. Nyari duit susah, keluar Tapi PPKM. kalau kemarin itu memang wabahnya itu masuk tapi nggak terlalu lama wabahnya. Tapi yang terlalu lamanya itu ada salah satu permainan
Ada salah satu permainan yang ingin mendapatkan hasil mencari kesempatan dalam kesempitan. Oh. Jadi kemarin itu bisa dikatakan semua masyarakat kecil itu terdolimi kalau Iya, menurut iya. saya. Ada permainan lah Ada ya, permainan, dari iya. elit-elit ya. Emang untuk di awal iya itu wabahnya benar. Tapi hanya beberapa bulan saja. Kesananya itu permainan. Jadi kasihan rakyat-rakyat kecil pun juga terzolimi. Jadi sebenarnya kayak kemarin COVID itu harusnya yang bertanggung jawab itu adalah pemerintah ya. Karena rakyat kecil kan nggak tahu menau. Bahkan lebih sulit keadaannya dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai sedikit demi sedikit ada kemajuan ya. Walaupun kalau dilihat masih panas sih situasinya di dalam masalah keuangan negara. Tapi sekarang ya alhamdulillah sedikit-sedikit rakyat kecil itu bisa mulai menikmati hasil jerih payah kemarin. Iya, selama pandemi ya. Iya, selama pandemi. Berarti itu ya tadi ya. Nah berarti kalau misalnya, kan saya masih penasaran banget ini. Tadi ini. Itu kan hanya untuk orang-orang beragama. Kalau nggak punya agama berarti neraka jahanam itu mah pasti ya. Ateis gitu. Iya, kalau untuk yang nggak punya agama itu jelas. Karena itu sudah tercantum ya di dalam Atau Quran. yang punya agama tapi tidak menyembah Allah. Iya, yang punya agama tidak percaya dengan adanya Sang Maha Pencipta, berarti itu sudah tidak termasuk umatnya Kanjeng Rasul. Tidak termasuk juga dan tidak diakui juga sebagai makhluknya Allah. Artinya yang bisa masuk surga itu hanya orang yang mempunyai iman dan takwa, juga umatnya Kanjeng Rasul ya. Itu jelas yang utama. Tetapi semua agama pun berhak untuk masuk surga dan masuk neraka tergantung akhlak dan keimanannya masing-masing. Karena gini, Nabi Muhammad SAW saja pernah bersahabat dengan non-muslim. Itu ada di dalam kisah Al-Anbiya ya. Bersahabat dengan non-muslim sampai akhirnya non-muslim itu walaupun dia non-muslim, tetapi dia mengakui agama Islam sungguh mulia dan luar biasa. Karena dengan kedekatan. Makanya kita bergaul dengan siapapun juga, tapi tetap kita membawa agama kita sendiri untuk menebarkan kebaikan. Jadi agama lain pun juga akan mengakui bahwa agama Islam agama yang mulia. Bahwa agama Islam itu yang mengantarkan kita ke dalam kebaikan. Akhirnya masuk sendirilah mereka. Akhirnya dengan sendirinya walaupun dia punya agamanya sendiri gitu kan, non-muslim, tapi dia berpikiran mempunyai kebaikan yang sama percis dengan orang yang beragama Islam. Jadi kita bersahabat dengan siapapun tapi kita tebar kebaikan supaya mereka mengikuti kita. Ya minimal dia mengikuti kebaikan sama dengan kita. Maksimalnya ya dia bisa berpindah kepada Islam gitu. Nah, itu Gus. Benar, cara itu bagus Gus. Iya. Bukan menebar kejelekan Bukan. Gus dan kesombongan, bukan. Bukan demo ya. Bukan Gus, bukan dengan kesombongan, tapi mengajaknya dengan kebaikan, menebar dengan kebaikan. Akhirnya mereka berpikir, gitu benar. Seperti saya juga ada di satu kampung Gus, di suatu tempat ya dengan istri saya udah diusir Gus waktu itu. Iya. Udah diusir, udah gimana sampai saya mengeluarkan air mata dengan istri. Iya. Karena saya belum punya anak waktu itu. Akhirnya saya terus memohon kepada Allah dan saya diberikan kekuatan oleh Allah selama di situ. Karena saya kuat, akhirnya orang-orang itu Gus ikut merangkul saya semuanya, ikut menangisi saya semuanya. Ya artinya ketika kita Dengan kebaikan disakiti, saya, dengan kesabaran saya gitu, Gus. dijolimi, jangan ikut menjolimi. Nah, betul. Iya Gus. kan? Iya, Artinya segimanapun kita dijahati oleh orang, kita terus saja berbuat baik. Iya. Dengan sendirinya dia akan malu. Iya. Ya kalau orang punya rasa malu Gus. Kalau nggak punya biar Allah yang nilai. Nah, Gitu kan? Makanya kalau orang yang nggak punya rasa malu kan kita anggap yang tadi itu hantu aja. Makanya. Supaya ke dianya nggak dosa ke kita, nggak dosa, terus ke kitanya juga nggak dosa karena kita sudah menganggap dia hantu bukan makhluknya Allah. Nah, Karena Makanya- udah susah diajak untuk berbuat kebaikan. Makanya artinya kata Nabi sendiri, orang itu harus mempunyai rasa malu. Betul. Ini kata Nabi. Kalau orang nggak punya rasa malu, bagaimana kata Nabi? Ya udah silahkanlah, terserah kalian aja. Silahkan hidup sesukamu kan begitu. Iya, betul. Itu kan sindiran keras itu. betul. Itu bukan berarti Nabi mempersilahkan orang untuk tidak berbuat malu. Iya. Tapi justru itu sindiran Nabi. Artinya Nabi sudah tidak mengakui lagi umatnya yang tidak Betul. mempunyai malu. Emang apa lagi sih yang lebih dahsyat, yang lebih bahaya daripada tidak diakui oleh Nabi? Iya. Ya, betul Gus. Iya kan? Karena tidak punya masa malu, bukan malu bertanya sesat di jalan, bukan malu untuk berbuat kebaikan, tapi malu di sini berbuat yang tidak baik kan, Berbuat kejelekan. maksiat, berbuat kejelekan. Lebih baik mengaku nggak usah sekaligus sebagai umat Nabi Gus. Kalau Iya. begitu. Iya. Iya. Kalau umat Nabi kan
apa yang tadi dikatakan Dinda. Terus kan sabda Nabi juga pernah bilang ya, siapapun manusia, umatku yang memang tidak mempunyai rasa syukur kepada Allah, itu sudah setengahnya tidak kami akui. Iya. Makanya kan sekarang tuh banyak ya, siapapun juga gitu kan, banyak sekali orang yang mengeluh, bahkan mengeluhnya itu sampai keterlaluan, kelewatan, sampai menyalah-nyalahkan orang lain, sampai menyalahkan Sang Maha Pencipta gitu kan. Apalagi seperti itu sebenarnya gini, baik umat Islam yang selalu mengeluh dan tidak mempunyai rasa syukur, sebenarnya itu sudah tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang kita juga bingung kan, besok mau makan apa, besok dapat rezeki apa, seolah-olah kita ini meragukan kekuasaan Allah. Betul, padahal Allah tuh akan memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Pasti kan gitu. Iya, itu udah janjinya Allah kan ya, bahwa semua yang dilahirkan di muka bumi ini akan mendapatkan rezeki dan akan Allah jamin. Nah, kita sebagai umat makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, untuk apa kita yakin kepada Allah kalau misalkan kita masih banyak mengeluh? Iya, Gus. Memang terasa ini Dinda. Dulu sebelum menikah dengan Dinda, Gus, saya hidup di jalan, megang perempuan itu 79 orang. Satu orang itu waktu tahun 99, satu perempuan itu setor kepada AA itu waktu zaman 1000 sampai 1500. Karena perempuan itu sekali di booking sama tamu itu cuma 15.000. Sehari AA itu kegaji, Gus, dengan uang-uang yang pinggiran yang lain dari hasil judi koplo segala macam itu sehari 300.000. Penghasilan 300.000 itu, pingin beli sesuatu itu nggak pernah tercapai, Gus. Pasti habisnya dengan cara yang lain. Nah, bisa dibedakan, Gus, bisa dirasakan. Sekarang penghasilan cuma 100.000, tapi berkah, Gus. Iya, artinya rezeki itu bukan seberapa banyak, tapi seberapa berkah. Seberapa berkah dan seberapa kita bersyukurnya kepada Allah. Emang terasa, Gus. 100.000 sekarang tapi bersyukur. Beda. Wujud sekarang jadi meja, wujud sekarang jadi kursi. Dulu 300.000, Gus, udah besar. Enggak pernah wujud. Uangnya habis kemana? Padahal dipakai main judi sama A. Jujur, A bukan orang baik. A orang kotor, sampai sekarang pun lagi berusaha untuk lebih baik, Gus ya. Jadi alhamdulillah betapa bisa merasakannya kehidupan dulu dengan sekarang sebelum menikah dengan Dinda sababiahnya gitu. Iya, jadi memang artinya setiap manusia itu harus mempunyai rasa syukur. Betul, Gus. Iya. Jadi jangan mengaku umat Islam kalau misalkan masih banyak mengeluh gitu kan. Jangan ngeluh. Jadi gini, kadang-kadang kita tuh ingin serba instan, nggak mau capek, pengen langsung ada gitu. Padahal semua itu kan butuh proses. Kita aja dilahirkan oleh ibu kita dari mulai bayi kan, belum bisa berdiri langsung kan, dibimbing oleh ibu kita untuk bisa baceo gitu kan kalau sudahnya. Terus untuk bisa makan, untuk bisa sedikit demi sedikit merangkak, berdiri, tertatih-tatih baru berjalan. Jadi semua juga butuh proses. Dan yang tadi dibilang Dinda, ada seseorang yang pernah melakukan itu merasa tersentuh hati saya, Gus. Iya. AA dulu masih bujang. AA dulu pesantren di Kecamatan Tampel, Kabupaten Magelang, pesantren kerakitan. Nah, keluar dari pesantren itu, melihat keadaan orang tua yang sudah tidak punya apa-apa karena ditipu orang lain. Nah, di situ AA benar-benar Gus frustasi. Disitulah AA sampai melakukan pencurian kecil-kecilan. Iya. Semua diberikan kepada ibu. Itu tersentuh. Teringat masa lalu AA gitu. AA baru ngomong sekarang nih, termasuk ke istri sendiri juga. Iya. Jadi, apakah karena dengan kebaikan AA waktu itu ya AA diselamatkan sama Allah. AA dulu kan sering, Gus, dimasakkan dengan puluhan orang. Dikabarkan yang namanya Andri sudah meninggal dunia, tapi masih hidup sampai saat ini. Alhamdulillah. Di Terminal Lewi Panjang, di Jakarta, apalagi di kampung sendiri, udah sering ada peribahasa dikabarkan meninggal dunia. Meninggal dunia karena apa? Karena pertempuran. Iya. Pertempurannya memperebutkan hasil curian yang nggak jelas. Iya, jadi kan Haji Agam ini adalah drill preman pensiun. Iya, betul. Ya, saya kan Allah itu lebih menyukai seorang pendosa yang benar-benar bertobat daripada yang dulunya baik malah menjadi pendosa, gitu kan? Atau orang yang pura-pura menjual ayat, gitu kan? Menjual nama Islam untuk berbuat kejahatan. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi memang kita sebagai umat pasti punya dosa. Asalkan kita mau untuk taubatan nasuha.
Insya Allah Allah juga akan menghapuskan dosa-dosa kita, dan jangan makanya, pernah kita melakukan lagi hal seperti itu. Makanya kan dalam berdoa juga kan yang perlu dilakukan itu adalah kesungguhan. Betul. Kadang kok doa kita nggak diterima sama Allah. Apakah dengan doa kita tidak diterima kita mengeluh? Apa kita doa lagi? Doa lagi. Baru doa sekali udah mengeluh nggak diterima kan begitu? Betul. Iya. Kata Allah baru juga sekali kan gitu. Iya betul Gus. Tapi Terus, yang terasa harusnya kan? sama sih gini Gus. Dikala ada keinginan yang terasa tergabungnya sama Allah itu, dikala mohon kepada Allah itu hanya fokus semata, hanya Allah semata. Tidak ada Allah kecuali Allah. Satu. Fokus di situ. Nah itu terkabulnya nggak lama Gus. Iya, karena Cuman dosanya dengan terhapus. hitungan menit gitu atau hitungan jam. Yakin Gitu. intinya itu, keyakinan. Keyakinan Tapi di juga. saat ada keinginan, tapi ini sudah dipenuhi kemaksiatan, lama Gus terkabulnya. Karena itu untuk menghapus dosa-dosa juga kan ya. Tapi sholat nggak pernah tertinggal Gus. Sholat Iya. wajib yang 5 waktu, fardunya jalani, sunahnya jalani, tapi tetap hati ngelihat pantat perempuan yang bukan muhrim tertarik terus di situ, yang bisa mengotori hati dan pikiran, itu yang bisa menghambat. Nah makanya kan Keinginan sholatnya itu khusyuk. Betul. Kan ada istilah itu kan sholat itu harus khusyuk. As-sholatu alal khosiin, sholatlah seperti Ini di orang-orang saat yang khusyuk. melakukan sholat, berusaha untuk konsentrasi dan khusyuk. Susah tapi ya. Bisa, tapi setelah selesai sholat, maaf, namanya manusia, masih berusaha untuk lebih baik kan sampai saat ini, karena kan dasarnya juga memang pesantren, aslinya hidup di jalanan. Nah sekarang berusaha untuk lebih baik setelah menikah dengan Dinda. Nah jadi setelah beres sholat, ada cewek yang lewat, pasti Gus, seenggaknya mata ini nggak bisa nutup. Itu udah ngotori, karena masuk ke hati, birahi timbul. Iya. Nah itulah yang menghambat doa-doa itu ditangguhkan sama Allah. Itu yang terasa sama. Tapi di saat hati ngemplong gitu Gus, nggak ada kemaksiatan, cepet Gus terkabulnya. Iya. Gitu. Itulah salah satu pengalaman dan pengalaman yang pernah jalani Gus. Memang luar biasa ya kalau Betul. kita bahas syukur dan juga tanpa mengeluh itu luar biasa. Betul Gus. Susah soalnya kalau orang bersyukur benar-benar bersyukur susah, gitu. Iya, karena kan Allah itu jarang memberikan kenikmatan kepada umatnya dan kepada makhluknya. Jikalau makhluk itu memang kurang rasa syukurnya. Padahal kalau misalkan makhluk yang benar-benar mempunyai rasa syukur kepada Allah, di saat mendapatkan nikmat dari Allah itu luar biasa. Nikmat itu nggak kita rasakan hanya satu hari saja, tapi nikmat yang Allah berikan itu akan kita rasakan sepanjang hidup kita selama kita bersyukur. Iya. Ibaratnya gini, keperluan hari ini contoh gitu kan ya, ada keperluan Beras 5 kilo. beras 5 kilo misalkan, tapi kita nggak punya uang sama sekali, tapi Allah sudah memberikan ridho dan nikmatnya kepada orang itu, karena orang itu selalu bersyukur, diberikannya lebih dari 5 kilo dan itu instan. Instan, bener, luar biasa. Orang yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah tuh pasti mendapatkan penjaminan hidup selama masa hidupnya. Bahkan Tergantung bukan diri kita lagi. tergantung Tergantung. kembali ke dalam diri kita sendiri. Betul Gus. Rasa Harus syukur bersyukur. intinya itu. Harus bersyukur dan juga berusaha. Betul. Saya itu kemarin kan cerita sedikit ya. Tahu sendiri lah. Dari cewek susah. Sana ke sini. Buat Iya. istri itu ya. Buat istri. Saya tuh nyarinya yang serius kan. Tapi dikala nyari yang main-main gampang ya. Gampang. Nyari yang serius itu susah luar biasa. Kenapa? Saya merasa ternyata ada sedikit sombong dalam hati saya. Betul. Sombongnya gimana? Pede dengan kemampuan diri. Terlalu gampang. Terlalu memudahkan, terlalu merasa diri kita masa nggak ada yang mau sih sama saya kan gitu. Kasarnya kan gitu. Iya gitu. Tanpa melibatkan Allah. Nah, ketika saya melibatkan Allah, pasrah. Udahlah ya Allah, saya mah gimana aja lah dapat jodohnya. Yang penting mah cantik sama nurut udah. Tanpa Setengah disengaja. bulan langsung. Tanpa disengaja ya. Instan. Instan. Oh. Makanya juga sempat percaya nggak percaya Gus. Berarti Iya. kan Gus salah satunya orang yang diberi nikmat oleh Allah ya. Nikmat. Iya. Luar Alhamdulillah. biasa. Mudah-mudahan dari sekarang sampai seterusnya selama masa hidup itu Allah akan selalu memberikan nikmat dan rahmatnya ya. Tinggal Amin. bersyukurnya Pada Gus dan kan. keluarga. Karena kalau nggak bersyukur tetap mau nyari lagi. Nah, itulah. Iya. Ya. Tinggal bersyukurnya kita. Ini jadi ngelantar Kemana-mana ini. Ngebahas apa penyakit panas, Panas. tapi alhamdulillah Jadi, Gus, nggak apa-apa. konten ini kita udah sedikitnya agak menjelaskan juga. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan Pencerahan. bagi sahabat IMP ya. Mudah-mudahan ya. Ya kita cukupkan saja daripada semakin Melebar. kemana-mana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe IMP Entertainment News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.